Shalom, halo apa kabar Bapak Ibu dimanapun Anda berada hari ini. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Sungguh bersuka cita kalau hari ini kami boleh menjumpai Bapak Ibu kembali di dalam YouTube seminar kita pada hari ini. Sebelum mulai aktivitas kita hari ini, mari Bapak Ibu terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama meminta pimpinan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan mempertemukan kami Tuhan, sehingga kami boleh sharing belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap acara kami hari ini, pembicara bahkan setiap kami yang melihat dan mendengarkan tayangan ini. Tuhan Engkau memberkati, menjamah setiap hati kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhanlah yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian acara kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita bangga memiliki Allah seperti Yesus. Dia yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Siapa kita ini? Orang yang berdosa, tapi Yesus mau menyelamatkan kita. Mari sebagai ucapan syukur kita, bersama-sama kita akan memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. I don't understand how God so divine could lower himself to a life such as mine and consider me worth every minute of time to rescue a sinner like me. When I think of my Savior alone on the cross, I know without Him that my life would be lost if He had not been willing to suffer the cost to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His kingdom above to rescue a sinner like me. My mind is so limited that I cannot see the reason He died and arose just for me. So unworthy was I, yet He came willingly to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned His throne and His
rescue a sinner as hopeless as I, and gave me a reason to see. It's so hard to believe, but it happened to me. Hallelujah to Jesus, my King, my King. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner like me. He abandoned his throne. And His kingdom above, to rescue a sinner like me. He abandoned His throne. And his kingdom above, To rescue a sinner like me. A sinner like me. A sinner like me. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita rindu boleh merenungkan bersama-sama dan belajar kebenaran firman Tuhan. Sungguh bangga kita memiliki Allah seperti Yesus. Apa yang akan terjadi seandainya Yesus tidak mati dan bangkit naik ke surga? Firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Bapak Hari Sugianto, Ketua STT Saat Malam. Mari bersama-sama Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Dengan sepenuh hati kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kita meminta hikmat dari Tuhan, agar Tuhanlah yang memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara keluarga besar EE Indonesia. Kita bersyukur boleh merayakan Paskah di tahun ini, dan kembali kita terus diingatkan akan kasih setia Tuhan yang tidak habis-habisnya di dalam kehidupan dan pelayanan kita. Izinkanlah saya juga ingin mengucapkan selamat Paskah kepada saudara sekalian. Kiranya kebangkitan Kristus terus menginspirasi pelayanan kita. Hari ini kita akan bersama-sama memikirkan satu topik, seandainya Yesus tidak bangkit. Mari kita bersama-sama berdoa, mempersiapkan hati kita untuk merenungkan bagian ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk karya-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Engkau mati dan bangkit bagi kami. Dan biarlah di tengah-tengah kami bersama-sama merayakan Paskah ini, kami rindu sekali lagi kami memikirkan akan karya Tuhan yang begitu besar. Dan biarlah hati kami kembali dibakar untuk kami boleh melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Tolonglah kami di dalam merenungkan bagian ini. Kiranya Tuhan, Roh Kudus sendiri hadir dan menolong kami untuk kami boleh mengerti akan maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya ingin mengajak kita membaca dari 1 Korintus 15 ayat 14 dan 17. Demikianlah firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, ketika ada seorang anak bertanya,
Mengapa semua benda yang dilempar ke atas itu akan kembali lagi ke bumi? Maka kita akan menjawab, karena gravitasi bumi. Artinya apa, saudara? Ada gaya tarik bumi yang membuat kita dan benda-benda ini bisa tetap berada di bumi. Seberapa penting gravitasi bumi itu? Pertanyaannya, bagaimana jika tidak ada gravitasi bumi? Menurut ilmuwan NASA, katanya tubuh kita itu sangat dipengaruhi oleh gravitasi. Dan jika tidak ada gravitasi, sudah pasti akan berdampak terhadap badan kita. Misalnya, para astronot yang berada cukup lama di dalam kondisi gravitasi nol akan mengalami penurunan massa tulang dan berkurangnya kekuatan otot. Bahkan sebagian dari mereka harus belajar berjalan lagi ketika sampai di bumi. Seorang yang lain mengatakan kalau tidak ada gravitasi, maka luka itu akan sembuh lebih lama. Sistem kekebalan tubuh kita akan berkurang kekuatannya. Bahkan para ahli sepakat, kalau tidak ada gravitasi di sekitar kita, maka jantung, otot, tulang, dan organ-organ tubuh akan berkembang secara berbeda. Luar biasa, saudara. Bahkan astronom di Inggris mengatakan bahwa gravitasi itu tak ubahnya seperti tali yang mengikat kita dan semua benda ini untuk tetap berada di bumi. Artinya kalau tidak ada gravitasi, sepertinya tali itu lepas, maka apa-apa yang ada di muka bumi ini, saudara, akan terlempar ke angkasa. Tidak saja mobil, televisi, rumah, dan benda-benda lain pun, saudara, akan berterbangan. Tidak hanya itu, atmosfer, air di sungai, lautan, semuanya akan masuk ke angkasa. Karena itu ia meyakini, kalau tidak ada gravitasi, bumi ini akan pecah berkeping-keping. Dan akhirnya, kita semua akan mati, katanya. Saudara, gravitasi inilah yang membuat bumi itu menjadi solid dan utuh seperti yang kita lihat. Dan gravitasi ini adalah unsur yang penting yang membuat alam semesta itu bisa bertahan. Ada tidaknya gravitasi itu memberikan pengaruh yang besar. Kalau ia ada, maka ada kehidupan. Tapi kalau ia tidak ada, yang ada hanya kehancuran. Saya mengangkat gambaran ini, saudara, untuk mengatakan bahwa pengaruh kebangkitan Kristus itu seperti pengaruh keberadaan gravitasi. Jika kebangkitan Kristus tidak terjadi, maka efek yang ditimbulkannya akan besar. Terjadi tidaknya kebangkitan Kristus itu tidak saja menentukan gereja dan segala pelayanan Kristen, tetapi juga menentukan kehidupan manusia di segala zaman dan di segala tempat. Karena itu, saudara, Yesus hadir selama 40 hari setelah kebangkitannya untuk menjumpai murid-muridnya. Ia menjumpai Maria Magdalena dan beberapa perempuan lain. Dia menjumpai para murid yang bersembunyi tanpa Thomas. Bahkan sekali lagi Yesus menjumpai 11 murid lengkap dengan Thomas. Dan dia juga menyatakan diri kepada Kleopas dan temannya di dalam perjalanan ke Emmaus. Dia juga menampakkan diri kepada para murid di tepi pantai. Oh, Yesus tahu bahwa para muridnya harus tahu juga bahwa ia sudah bangkit. Mengapa, saudara? Inilah yang kita pikirkan di dalam tema kita hari ini. Yang pertama, saudara, karena Kristus bangkit, maka firman-Nya itu bisa kita percaya. Coba saudara pikirkan, orang seperti apa yang akan saudara percayai? Tentu yang perkataannya benar, janjinya ditepati. Dan tidak saja itu, kapan saudara tidak percaya dengan omongan orang lain? Pasti itu ketika saudara berurusan dengan sesuatu yang besar.
Kalau teman saudara misalnya pinjam 500 ribu dan berjanji dikembalikan minggu depan. Tapi minggu depan dia berkata, sorry, saya bayar bulan depan ya. Dan kemudian bulan depannya dia membayar. Oh tentu kita masih tidak keberatan mempercayainya. Tetapi kalau misalnya saudara punya pabrik, kemudian saudara berurusan dengan seorang teman yang memesan produksi dari pabrik saudara senilai 5 miliar. Dan ketika produk itu selesai, ternyata orang itu tiba-tiba membatalkan. Dan saudara rugi 5 miliar. Apakah saudara akan mempercayainya lagi? Tentu saudara akan berkata, sampai mati Pak, saya tidak mau berurusan dengan orang itu. Janji yang besar yang digenapi, itu menentukan apakah orang itu bisa dipercaya perkataannya atau tidak. Demikian pula saudara dengan kebangkitan Yesus. Ini adalah sebuah janji yang besar. Siapa yang berani berkata bahwa setelah mati saya akan bangkit lagi? Karena itu saudara, perkataan Yesus bahwa ia akan bangkit, itu janji yang besar. Kalau Yesus tidak bangkit, maka perkataannya itu tidak bisa dipercaya, dan nubuatnya itu tidak digenapi. Kalau demikian, bagaimana kita bisa mempercayai perkataan-perkataannya yang lain? Di dalam kisah-kisah kebangkitan Yesus yang tertulis di dalam Injil, kita banyak menemukan murid-murid itu sedang lupa, saudara. Ketika para perempuan datang ke kubur Yesus untuk memberi rempah-rempah dan meminyaki tubuh Yesus, Markus mencatat mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Oh saudara, mereka itu tidak pernah mengharapkan kubur yang kosong. Karena itu ketika mereka menemukan kubur yang kosong, mereka hanya berdiri termangu-mangu. Sehingga berita kebangkitan yang pertama itu dimulai dengan sebuah pertanyaan, mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Pertanyaan ini, saudara, melukiskan kondisi dari wanita itu. Mereka sedang melakukan aktivitas, yaitu mencari, tapi mereka sedang mencari di tempat yang salah. Pertanyaan itu, saudara, menunjukkan sesuatu ketidaklaziman. Misalnya seperti pertanyaan, mengapa kamu cari bakpao di toko besi? Mengapa kamu cari nasi goreng di toko buku? Nggak lazim, nggak cocok. Demikian pula antara yang hidup dan yang mati, itu ada perbedaan yang besar. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat seseorang tersadar dari kesalahan yang sedang ia lakukan, tetapi kesalahan itu tidak disadarinya. Menariknya, saudara, pertanyaan itu tidak berhenti sampai di sini, tapi dilanjutkan dengan penjelasan. Mereka yang lupa itu perlu diingatkan. Malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka dikatakan, teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, ia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, dan mereka melihat itu. Yesus berkata, ia akan disalibkan dan menderita, mereka melihat itu. Dan Yesus berkata, ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka lupa. Apa yang dinubuatkan itu terjadi. Apa yang ia janjikan akan bangkit itu juga digenapi. Sehingga Lukas 24 ayat 1 menyatakan pagi-pagi benar saat hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah. Dan mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah mereka masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Yesus bangkit.
Karena itu saudara, firman-Nya dan janjinya bisa kita percayai. Karena Kristus bangkit, maka firman-Nya bisa kita percaya. Tidak hanya itu saudara, yang kedua, karena Kristus bangkit, maka kita itu juga mengenal keilahiannya. Banyak orang menghargai Yesus karena perkataan-perkataan hikmat yang keluar dari pengajarannya. Banyak orang menghargai Yesus karena perhatiannya kepada orang-orang yang terpinggirkan, kasih-Nya yang begitu besar. Banyak orang menghargai Yesus karena Ia adalah seorang guru dan pemimpin yang luar biasa. Namun saudara, itu semua belum mencapai pengenalan yang sempurna tentang siapa Yesus. Orang-orang ini perlu tahu bahwa Yesus adalah Allah. Kebangkitan Kristus itu menunjukkan bahwa Ia adalah Allah. Yang ilahi itu tidak dapat dikalahkan oleh maut. Yang ilahi itu hidup selama-lamanya. Dan Yohanes mencatat ketika Yesus menampakkan diri kepada 10 murid tanpa Thomas, dan ketika sekali lagi menampakkan diri kepada 11 murid secara lengkap, Ia masuk melalui pintu-pintu yang dikunci. Tubuh manusia biasa tidak dapat masuk ke dalam ruangan yang tertutup. Ketika Ia hadir di tengah-tengah murid-muridnya, Ia menyatakan diri bahwa Ia sudah bangkit. Ia adalah Allah. Ketika Yesus berjalan bersama-sama dengan kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus, Ia mengajar mereka dan memecahkan roti untuk mereka. Saat para murid itu mengenalinya, Yesus kemudian hilang dari pandangan murid-murid itu. Ia adalah Allah yang tak dibatasi ruang. Dan kedua murid itu pun kembali ke Yerusalem dengan semangat yang berkobar-kobar. Paulus menyatakan di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11, dikatakan di sana, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara dan saya dipanggil untuk melihat siapa Yesus. Dia adalah Tuhan. He is Lord. He is Lord. He is risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Dia adalah Tuhan, saudara. Dia adalah Allah. Kebangkitan Kristus itu menyatakan Dia adalah Allah. Dan Wahyu 11 ayat 15 menyatakan malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Dan terdengarlah suara dari sorga. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan Dia yang diurapinya, Yesus. Dan Dia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, saudara bersandar pada lengan yang kuat dan lengan yang kekal itu di dalam menjalani kehidupan ini. Baik selama kita di dunia, bahkan menjalani kekekalan yang ada di depan. Yang ketiga, saudara, karena Kristus bangkit, maka kita itu mendapat jaminan kemenangan. Dikatakan di dalam ayat yang tadi kita baca, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu.
Roma 6 itu saudara memberikan gambaran kepada kita dengan jelas. Di dalam ayat 3 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Gambaran ini membawa kita pada sebuah kejelasan antara relasi antara kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan kita bersama-sama dengan Kristus. Paulus itu menunjukkan bahwa ada kehidupan yang sudah dan ada kehidupan yang akan. Ayat 4b di sana dikatakan, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5 katakan, sebab kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Dan ayat 8 katakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya kita akan hidup juga dengan Dia. Saudara, kebangkitan Kristus itu menunjukkan kuasa yang dimiliki oleh orang percaya untuk menang dari kuasa kedagingan. Apa yang dikemukakan oleh Paulus di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi merupakan sebuah desakan agar jemaat di Roma itu menyadari mereka sudah hidup di dalam era yang baru. Karya Kristus itu menjadi satu titik sejarah di dalam kehidupan seseorang. Karena di titik itulah dia berubah naturnya dan menjadi satu ras yang baru. Ras apa, saudara? Ras yang berkemenangan. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa yang terjadi? Dikatakan di sana, bukankah kita telah mati bagi dosa? Tubuh dosa kita itu hilang kuasanya. Dan dosa itu tidak lagi berkuasa atas tubuh kita yang fana. Dan kita tidak dikuasai lagi oleh dosa. Kita dibawa di dalam kehidupan yang baru. Apakah dengan demikian, saudara, kita itu tidak bisa berbuat dosa lagi? Ternyata kita masih bergumul di dalamnya, bukan? Bukankah ternyata kita masih menghadapi godaan, tantangan yang membuat kita juga bergumul dengan kedagingan kita? Kadang-kadang, saudara, sepertinya begitu kuat dorongan untuk berdosa dan kita merasa tidak sanggup untuk membendungnya. Tetapi puji Tuhan, saudara, kita yang sudah diselamatkan ini bukanlah seorang pecundang. Kita bukan seorang yang selalu kalah. Kita itu punya kuasa untuk menang. Kebangkitan Kristus itu menyatakan kita juga memiliki satu kekuatan untuk kita mengalahkan dosa. Karena itu, saudara, Paulus menyerukan kepada jemaat, jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi
serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Oh, saudara dan saya sekarang hidup tidak lagi di dalam kuasa dosa dan kedagingan kita. Kita hidup oleh anugerah dan di dalam anugerah. Kehidupan yang seperti ini, saudara, adalah kehidupan yang berkemenangan. Kita bisa, saudara, menjadi papa yang baik. Kita bisa menjadi mama yang baik. Saudara juga bisa menjadi anak yang baik. Kenapa, saudara? Kuasa kebangkitan Kristus dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita memampukan kita untuk menang. Di dalam Kristus, manusia tidak lagi sebagai seorang pecundang, tetapi seorang pemenang. Kebangkitan Kristus yang berperan di dalam keselamatan kita membawa kita sebagai seorang pemenang. Jangan biarkan, saudara, kita menjadi orang yang kalah terus-menerus. Sebab saudara sudah diberikan kehidupan yang baru untuk menjadi seorang pemenang. Yang terakhir, saudara, karena ketika Kristus bangkit itu, maka kita memiliki pengharapan. Kita memiliki pengharapan. Ada sebuah karya yang begitu besar yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Yaitu apa, saudara? Yesus bangkit. Peristiwa ini, saudara, dilukiskan oleh Matius dengan terjadi gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan itu turun dari langit dan datang ke batu itu, menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya itu bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu begitu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Dan Yesus bangkit. Apa yang dikatakannya, saudara, digenapi. Kuasa maut itu tidak berkuasa atas Kristus. Kristus sudah mengalahkan maut. Sehingga Paulus meneriakkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 55, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Kekuatan yang terdahsyat yang dari dulu sampai sekarang ditakuti manusia dan tidak dapat dielakkan apalagi ditaklukkan oleh manusia, yaitu kematian, itu sudah dikalahkan oleh Kristus. Di dalam Kristus, kematian tidak lagi menjadi satu hal yang menakutkan, tetapi menjadi satu jalan kita berjumpa dengan Gembala Agung kita. Karena kebangkitan Kristus itu juga memberikan jaminan untuk hidup kita yang akan datang. Orang Kristen itu hidup sebagai pemenang. Paulus berkata, kebangkitan Kristus itu seperti buah sulung. Kebangkitannya itu akan diikuti oleh kebangkitan orang-orang percaya. Dan kuasa maut itu sudah dikalahkan. Kita memiliki kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Dan kematian bukan satu hal yang harus kita takuti. Namun kebangkitan Kristus itu, saudara, tidak hanya berkaitan dengan kehidupan yang akan datang, tetapi juga dengan kehidupan di masa kini. Yesus hidup itu menunjukkan ia menggenapi janjinya. Berita kebangkitan itu, saudara, adalah salah satu dari janji-janji Tuhan yang besar. Dan sekarang pengajaran itu diberikan di depan kubur Yesus yang kosong itu. Dan konteks ucapan Yesus itu menjadi jelas. Para murid yang sedang berada di depan kubur itu sekarang boleh mengingat tentang kebangkitannya. Jika janji yang besar itu digenapi, saudara. Jika janji yang besar itu dinyatakan, apalagi janji yang kecil, saudara. Kalau misalnya, saudara, satu saat di hari Minggu, di akhir kebaktian,
majelis berdiri di depan mengumumkan sesuatu kepada saudara. Majelis itu berkata, hari ini hari yang istimewa. Saudara-saudara sepulang dari kebaktian, masing-masing kepada setiap saudara yang hadir, tanpa kecuali yang tua, yang muda, baik yang besar maupun yang kecil, anak-anak, semuanya akan mendapat uang 10 juta rupiah. Mungkin sebagian saudara akan terkejut, tapi sebagian saudara akan senyum-senyum. Paling itu cuma guyonan. Lebih terkejut lagi saudara ketika sepulang kebaktian, majelis ternyata berdiri di depan berbaris dan memberikan masing-masing kepada setiap orang yang datang sebuah amplop tebal yang isinya 10 juta rupiah. Wah, saudara tentu bersuka cita. Ternyata ini bukan guyonan, ini beneran. Ya. Mungkin minggu depannya saudara datang lagi kebaktian dan berharap dapat lagi. Dan ketika pengumuman disampaikan, padahal biasanya pengumuman itu adalah satu acara yang kadang kurang diminati saudara di kebaktian. Tetapi sekarang pengumuman menjadi satu hal yang saudara nanti-nantikan. Dan majelis itu sekali lagi mengumumkan kepada saudara, minggu ini sekali lagi hari yang istimewa. Saudara yang hadir akan dapat berkat lagi. Saudara akan diberikan voucher untuk sarapan di kantin gereja sebesar Rp25.000. Aduh, saudara senyum-senyum sambil nyesel, kok cuma dikit begitu ya. Pertanyaannya adalah kali ini saudara percaya enggak? Saya yakin saudara percaya. Mengapa? Kalau 10 juta itu aja dikasih, apalagi cuma Rp25.000. Kalau sesuatu yang besar itu bisa dilakukan untuk saudara, apalagi sesuatu yang kecil. Kalau janji kebangkitannya yang besar itu digenapi, apalagi janji pemeliharaannya bagi kita, saudara. Kita punya harapan di dalam hidup ini. Kebangkitan Kristus itu memberikan satu jaminan untuk kita yang hidup saat ini. Ia memberikan jaminan kemenangan atas dosa. Ia memberikan jaminan ia mendengar doa kita. Ia menjamin ia bekerja dan beserta di dalam hidup kita. Kebangkitan Kristus memberikan saudara harapan. Karena itu di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, ekonomi yang tidak menentu, masa depan yang kadang terasa belum pasti, apakah kita masih punya jaminan, saudara? Alkitab katakan, iya. Karena Kristus sudah bangkit, kita punya pengharapan. Ia menggenapi janjinya untuk menderita, mati, dan bangkit kembali. Maka Kristus yang sama itu, saudara, adalah Ia yang berjanji. Ia akan menyertai kehidupan anak-anaknya. Kalau janji yang besar itu digenapi, apalagi janji yang kecil seperti itu. Ia yang bangkit itu juga adalah Tuhan yang berkata, jangan kamu khawatir. Ia yang bangkit itu juga adalah Tuhan yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Janganlah kita hidup dengan melupakan bahwa Kristus itu hidup. Jangan kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang mau bekerja dan peduli dengan kehidupan kita. Pada tanggal 30 Juli tahun 1967, seorang atlet perempuan Amerika yang waktu itu berusia 17 tahun, yaitu Joni Eareckson, mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dirinya lumpuh dari leher atas ke bawah. Setelah dia berjuang untuk sembuh, ternyata dia harus menghadapi kenyataan bahwa kelumpuhannya itu bersifat permanen. Ia menjadi marah, kecewa, frustasi, bahkan depresi sampai ingin bunuh diri. Tetapi saudara, melalui masa rehabilitasi dan terapi yang dia lakukan, dia mulai bangkit.
Dan dia belajar menulis dengan mulutnya. Dia menjadi pembicara publik dan penulis yang populer dan mengembangkan pelayanan untuk mendukung orang-orang yang kehilangan kemampuan fisik seperti dirinya. Bagaimana dia bisa berubah? Dia berkata, dia berubah itu ketika dia membaca kembali pengajaran tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Dia melihat Yesus yang disalib, yang tidak bisa bergerak, tidak berdaya, seolah-olah lumpuh seperti dirinya. Namun Kristus kemudian bangkit dengan tubuh kemuliaan. Dan John ini katakan itu menjadi jaminan juga bagi saya untuk dibangkitkan di dalam kemuliaan. Ia berkata, itu adalah saat sesudah kematianku, ketika aku akan menari dengan kakiku sendiri. Kesadaran tentang ini, saudara, membangkitkan Johnny untuk terus melangkah, melanjutkan kehidupannya. Ia percaya Tuhan yang bangkit itu, yang akan membawa dia pada kemuliaan kelak. Ketika kita menyadari bahwa juru selamat kita hidup, itu akan menolong kita untuk tetap maju ke depan. Karena Ia yang menjadi Tuhan kita, saudara, adalah Ia yang memegang sejarah dunia ini. Kita tidak perlu menjadi takut karena masa depan dan kekekalan itu ada di tangannya. Jika Ia menyertai kita sampai pada kekekalan, masakan Dia tidak menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita yang singkat di dunia ini? Saudara dan saya dapat meyakini janjinya. Kalau janji yang besar, Ia yang akan bangkit digenapi. Pasti janji-janjinya yang lain akan digenapi. Paulus kemudian menjelaskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 3-8 mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Itu menjadi jaminan kita, saudara, untuk kehidupan kita di dunia ini, bahkan kehidupan kita kelak di dalam kekekalan. Tentu saudara mengenal lagu Because He Lives. Lagu ini ditulis di tengah situasi yang sulit yang sedang terjadi di negara dari Gloria dan William Gaither ini. Lagu ini ditulis saat mereka menghadapi pergumulan di dalam kehidupan. Dan di tengah-tengah keadaan demikian, mereka mengingat Kristus yang bangkit. Sehingga mereka bisa menyatakan, because He lives, we can face tomorrow. Sebab Dia hidup, aku akan bisa menghadapi hari esok. Yesus sudah bangkit. Kuasa dan karyanya dikerjakan di dalam kehidupan saudara. Hari ini, apapun keadaan saudara, biarlah saudara terus boleh bangkit kembali dan melihat kuasa besar yang dianugerahkan di dalam kehidupan saudara. Jalani lagi hidupmu. Jalani lagi pelayananmu di tengah-tengah segala kesulitan dan tantangan yang mungkin kita hadapi.
dan berjalanlah bersama dengan Tuhan yang bangkit. Di tengah-tengah kelelahan saudara, bangkitlah lagi. Dan jalani kehidupan saudara, melihat kuasa besar yang sudah dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah kami terus mengingat Engkau yang sudah bangkit itu ya Tuhan. Dan biarlah kami terus mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Sekarang bantulah kami hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Untuk kami terus dengan setia memberitakan kebangkitan Kristus itu. Supaya tidak saja kami boleh melihat kekuatan di dalam kebangkitan Kristus, tetapi orang-orang lain juga boleh melihat siapa Kristus dan apa yang dikerjakannya, dan bagaimana kuasa kebangkitan itu dikerjakan di dalam kehidupan mereka juga. Kiranya Tuhan menolong setiap kami dan menopang kami di dalam menjalani kehidupan ini. Bantulah kami ya Tuhan di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Bantulah kami di dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah pergumulan hidup yang tidak mudah. Bantulah kami ya Tuhan di tengah-tengah pelayanan-pelayanan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Sebab kami percaya Engkau yang sudah bangkit, janji yang besar digenapi, maka janji-janji yang lain pun akan Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kesempatan melayani saudara. Sekali lagi selamat Paskah, Tuhan memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun Anda berada pasti diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan saya berharap melalui renungan firman Tuhan kita belajar sungguh-sungguh kita menghargai karya Kristus yang telah lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan jika Bapak Ibu tergerak untuk mendukung pelayanan ini, Bapak Ibu boleh memberikan persembahan kasih di dalam rekening yang sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat terus untuk memberitakan kabar baik dimanapun dan kapanpun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati.